Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Ini pernah kita bahas, silahkan teman-teman direfer ya. Kita dulu pernah membahas John Stuart Mill, juga pernah membahas aliran etika namanya utilitarianisme. Jadi kalau ini sudah dikembangkan hidup senang tadi dalam satu sistem filsafat, namanya utilitarianisme. Filsafat etika namanya. Jadi kata utilitarianisme ya, moral itu dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk moral. Maka hukum moral itu harusnya memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan untuk senang. Rumusnya utilitarianisme, semua tindakan harus diarahkan untuk mencapai kesenangan terbesar untuk sejumlah besar orang. Ini rumus dasarnya utilitarianisme. Misalnya ngaji malam hari ini misalnya, sebagian besar sukanya ngaji itu gelap, lampunya mati. Yang tidak suka ngaji gelap paling hanya 3 orang misalnya, dari sekian banyak orang. Itu etisnya adalah lampunya mati. Jadi ya tidak tahu nanti apa yang terjadi kalau lampunya mati. Nah, tapi etisnya begitu. Kenapa? 90% lebih ingin lampunya mati. Kok lampunya nyala? Itu tidak etis, karena hanya nuruti 3-4 orang yang 90 orang dikorbankan. Nah, ini namanya utilitarianisme. Mahasiswa 40, yang 30 ingin libur saja, yang 10 ingin tetap kuliah. Loh, itu etisnya libur. Jadi karena menyenangkan, membahagiakan sebagian besar orang, jumlah terbesar orang. Nah, ini utilitarianisme. Jadi moral atau hukum itu harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan paling besar untuk sejumlah terbesar orang. Nah, ini logika dari utilitarianisme. Nanti ada 2 aliran dengan 2 tokoh. Ada kuantitatif hedonisme, tokohnya Jeremy Bentham. Ada kualitatif hedonisme, tokohnya John Stuart Mill. Mudahnya kalau kuantitatif hedonisme itu kesenangan bisa diukur, bisa dikira-kira secara kuantitas. Kuantitas itu berarti diukur materi kesenangannya. Kalau Stuart Mill ini kualitasnya. Nanti kita lihat ya bedanya apa kuantitas sama kualitas. Misalnya Jeremy Bentham yang tadi kuantitas itu punya hedonic calculus. Hedonic calculus itu kalau kita ingin melakukan satu tindakan, pilihlah yang paling menyenangkan. Menyenangkan itu dihitung apanya? Nah, kalkulusnya ini. Jadi tindakan menyenangkan itu rumusnya intensitas, durasi, kepastiannya, kedekatannya, kemanfaatannya, kemurniannya, dan keluasannya. Ini namanya hedonic calculus. Ini menarik ya, mengukur kesenangan. Makanya disebut kuantitatif tadi. Kesenangan itu bisa diukur. Maka yang pertama intensitas. Jadi intensitasnya itu terasa benar atau enggak, itu kan intensitas. Mendalam apa enggak. Nah, yang ini menyenangkan sih Pak, tapi menyenangkannya enggak terlalu dalam, biasa saja. Kalau yang ini senangnya luar biasa. Dipuji temen cowok yang kamu benci dengan dipuji temen lawan jenis yang kamu senang. Oh, itu intensitasnya kan beda rasanya. Aduh, dia yang muji. Sama-sama muji. Nah, kalau teman yang kamu benci misalnya bilang, wah kamu kok ganteng ya malam hari ini, itu mesti kamu, kamu yang ngomong gak ngefek. Ya kan?
Tapi kalau yang ngomong yang kamu incer itu, wah kamu langsung terbang. Jangankan diomongi gitu, kamu dikedipin saja. Oh jangan-jangan. Itu hubungannya dengan intensitas. Jadi menyenangkan itu ada kalanya diukur intensitasnya. Jadi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya CDE. Oh, itu begitu dapat nilai B itu rasanya luar biasa. Ya kan? Itu intensitas. Tapi mahasiswa yang sejak semester 1 nilainya AB, dapat nilai B enggak ngefek, enggak terasa, biasa. Itu kesenangan, cara menghitung intensitasnya. Yang kedua durasi. Durasi ini lamanya. Ini menyenangkan sih, tapi cuma 1 menit. Nah, kalau itu menyenangkan 1 jam. Oh, kalau itu 1 minggu kita bisa senang terus. Nah, ini senang atau tidak bisa diukur durasinya. Bisa juga kepastian. Nah, kepastian ini biasanya berhubungan dengan ini besok mesti enak enggak? Mesti seneng enggak? Itu kepastian. Ada yang sekarang kita rasakan dan menyenangkan dengan ini senengnya besok loh. Itu kan beda. Secara kepastian. Kalau ini jelas, kalau itu masih besok, masih belum pasti. Makanya tadi yang tentang akhirat dan lain sebagainya itu kan ada pernyataan yang tadi bahwa ayo kita seneng-seneng sekarang. Kenapa lebih pasti dibandingkan besok? Itu namanya prinsip certainty. Kemudian yang keempat kedekatan, propinquity. Kedekatan itu senengnya itu berjarak atau memang kita rasakan benar. Jadi nikmat bersamamu itu nikmat yang berjarak atau ya kita memang bareng-bareng, kedekatan. Bukan seneng yang di sana, tapi seneng yang langsung kita nikmati sekarang bareng-bareng. Nah, itu namanya propinquity. Mungkin antara yang hadir ngaji dengan yang dari YouTube itu mungkin durasi senengnya, intensitas senengnya beda. Kenapa? Kedekatannya beda. Kalau kalian ini kan dekat sekali. Sementara yang YouTube ada jaraknya. Saya bilang malam Kamis hari ini, nanti di YouTube Minggu, jadinya harusnya malam Senin. Tapi kan berbeda, ada jarak, itu kedekatan namanya. Kemudian fecundity, kemanfaatan. Jadi, oh ini manfaatnya banyak sekali buat saya. Yang sana enggak, biasa saja. Itu level kesenangan dari sisi kemanfaatan. Kemudian purity itu kemurnian. Asli ndak ini? Ini seneng sih Pak, tapi agak kecampur sedih-sedih gimana gitu. Jadi ndak terlalu seneng. Wisuda ini saya seneng Pak, tapi begitu ingat setelah ini mau apa? Iya. Seneng saya tinggal separuh Pak, atau hilang sama saya. Itu berarti sudah ndak murni lagi seneng, sekarang sudah kecampur macam-macam. Ya kan? Saya nembak diterima seneng sih Pak, tapi terus berarti habis ini saya harus neraktir, saya harus jalan-jalan nganter, kuliah nganter. Wah berat, ini tidak murni, berarti tidak purity. Itu bisa diukur kesenangan. Kemudian yang terakhir tentu saja keluasan. Jadi kalau keluasan ini ya semakin banyak orang yang senang, itu semakin hedon, semakin menyenangkan berarti. Lebih enak. Jadi kalau ada 2 kesenangan, pilih yang ini menyenangkan semakin banyak orang. Itu nilai ekstensi. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling murni, purity. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih banyak manfaatnya. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang paling dekat kesenangannya, bukan kesenangan yang jarak jauh. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih pasti. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang durasinya lebih panjang. Kalau ada 2 kesenangan, pilih yang lebih intens. Ini yang dimaksud hedonic calculus. Ketika kita milih saya harus melakukan apa, hitung itu. Kita kan nyari senang. Nah, Pak ini ada banyak pilihan nih Pak. Pilih dengan kalkulus ini. Putuskan yang paling intensif, durasinya paling panjang, lebih pasti, lebih dekat, lebih manfaat, lebih murni, dan lebih luas jangkauan kesenangannya. Ini teori namanya hedonic calculus, makanya disebut kuantitatif. Tapi nanti
dikritik oleh John Stuart Mill yang punya teori kualitatif. Kalau menurut John Stuart Mill ya tidak bisa diukur seperti itu. Ada banyak kesenangan, mungkin durasinya lebih pendek, tapi lebih menyenangkan. Tidak bisa dilihat kuantitatifnya saja. Makanya nanti Stuart Mill menyebut kesenangan itu ada levelnya. Ada kesenangan level bawah, level dasar, ada kesenangan level tinggi. Kesenangan level bawah itu ya tadi makan, minum, seks, istirahat, kesenangan indrawi. Ini kesenangan yang sifatnya sementara, penuhi secukupnya saja. Karena kalau berlebihan dia akan berubah jadi ketidakenaan, ketidaksenangan. Beda dengan kesenangan yang lebih tinggi. Kesenangan yang lebih tinggi itu kesenangan intelektual, kesenangan estetik, kesenangan spiritual. Ini jauh lebih tinggi, lebih abadi, lebih tahan lama. Semakin banyak, semakin lama, semakin menyenangkan. Ilmu itu sedikit paham membahagiakan, banyak paham tambah bahagia, tambah banyak lagi tambah bahagia. Itu intelektual. Estetik juga begitu, seni juga, spiritual juga begitu. Tambah dekat dengan Tuhan, tambah sadar dimensi ilahiyah hidup, tambah menyenangkan. Ini yang level tinggi. Kalau yang level rendah tadi enggak. Yang level rendah itu penuhi secukupnya saja. Jadi tidak bisa semuanya dihitung pakai kalkulus tadi. Nah, ini kritiknya Mill. Misalnya makan tadi. Makan yang lebih intensif ya, terlalu intensif ya nanti kamu perutmu bisa meledak oleh makanan itu. Makan lagi. Ini lebih intensif, Pak, lebih dekat, Pak, lebih. Iya. Tapi ya harus ngerti batasnya. Jadi ini perspektifnya Mill. Alirannya namanya utilitarianisme. Eudaimonistik utilitarian. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.